utamanya adalah narasumber yang ragu herankan ieu nya teu sing ngobaya, termasuk juga komitmen dari komunitas. Ada misalkan di komunitas Pagi Mudli itu punya komunitas, ragu di komunitas guru gitu. Mau inten datang tanpa berpikir tentang duit. Apalagi Pak Gede seorang arsitek dan dia karyanya memang menggunakan bahan-bahan lokal, alami, ya sangat matching. Mungkin matching dari produk kita dan orangnya. Nah, kemudian intensitas ragu kan setiap minggu nih ke Rumah Intaran. Kemudian ngelihat bahwa ternyata di Rumah Intaran itu tamu kan diundang tuh, diundang. Kemudian utamanya adalah narasumber yang ragu herankan ieu nya teu sing ngobaya, termasuk juga komitmen dari komunitas. Ada misalkan di komunitas Pagi Mudli itu punya komunitas, ragu di komunitas guru gitu. Mau inten datang tanpa berpikir tentang duit, tentang uang. Nah ini kan sebuah koneksitas yang sing mudah. Betul. Berarti kan ada sementara ragu di Bali kan real namanya ngayah. Oh ngayah. Berarti ragu kan lah budaya Bali ngayah. Kemudian budaya Bali menyamu brayo. Ternyata setiap yang takonin kok nyak mai nak kenal jak Gede Kresna. Termasuk yang bisa takon kok mau kenal jak Gede Kresna. Berarti kan sosok seorang Gede Kresna ini lah powerful untuk mensosialisasikan sekaligus menguatkan konsep menyamu brayo gitu loh. Nah menurut dia nih kayaknya ceritain itu. Kok dia nyak rutin main gitu loh. Itu bahasa satu ya seperti yang Pak bilang tadi, karena kenal, udah dibilang kenal ya sih, kenal dekat. Bilang dekat ya udah kayak kakak gitu, kayak kakak, orang tua. Terus di sini ini tempatnya konektivitas yang paling bagus menurut saya ya, yang mau lokal, internasional ada di sini semuanya. Dan berkaitan dengan produk saya sama apa yang dikerjakan oleh Rumah Intaran atau Pasar Intaran ini, ya memang mengusung yang sustainable kan. Apalagi Pak Gede seorang arsitek dan dia karyanya memang menggunakan bahan-bahan lokal, alami, ya sangat matching. Mungkin matching dari produk kita dan orangnya. Jadi klik lah antara orang, produk, klik gitu maksud saya. Lebih gini pendekatannya tuh kepercayaannya. Pendekatan kepercayaan. Ya udah kayak. Ya benar dah konsep menyamu dan membrayo. Ya, udah kalau udah ke sini ini bukan, walaupun ada kerjaan yang masih bisa digeser, mending ke sini gitu. Jadi ya pasar memang dibangun di sini memang bukan pasar biasa gitu maksudnya. Pasar mingguan yang bukan pasar biasa gitu. Nah, itu menurut dia melihat keunikan pasar ini, satu diantaranya kan ada Darmo Tule obrolan pasar. Ya, Darmo Tule yang sering laksanakan tiap minggu kan pasan diskusi ini sing ada narasumber, dialog kan itu konsep Darmo Tule dan di obrolan pasar. Ya Kengken dia melihat nih sebagai perspektif khususnya penguatan literasi anak muda Bali Utara utamanya. Jadi kan di sini setiap minggunya itu dulunya berbeda-beda topiknya, Pak. Artinya masih bisa dibilang megaburan lah. Anggap dah bulan ini, minggu ini siapa narasumbernya, minggu depan siapa narasumbernya. Tapi yang sekarang ini saya tak lihat sudah dipetakan, di-maintain ya. Di-maintain. Jadi umpamanya Februari nih, full 1 bulan ini bahasa Bali gitu. Jadi punya tujuan penguatan literasi biar nyambung literasi tentang bahasa Bali. Jadi keterkaitan lah. Maret itu apa? Nanti April ini kita mengambil spiritnya Kartini. Spiritnya Ibu Kartini. Jadi khusus nanti kita perempuan lah. Berarti ada istilahnya ngambil momentum ya? Ngambil momentum ya? Momentumnya wanita, terus berkepribadian, terus kita ambil fashion nanti di sana. Tapi semua ibu-ibu atau wanita-wanita berkebaya lah apa gitu. Tapi dari minggu pertama, kedua, ketiga, keempat itu berkesinambungan. Nah, sama sekarang kayak bulan Februari ini bahasa Bali kan. Jadi minggu depan apa obrolannya tentang bahasa Bali. Lebih sudah di maintenance sekarang, sudah di manajemen lah, dan bagus untuk literasi, tapi nggak banyak juga ya Nah paling enggak ada upaya di pasar sudah pasti yang mendekatkan sebuah. Makanya ini bukan pasar biasa.
Makanya ini bukan pasar. Coba obrolan untuk memberikan ini. Ya. Iya. Adik bisa diarahkan orang muter gitu. Oke. Ya. 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 Makanya Jadi, bukan pasar biasa. Artinya tagline-nya memang bukan pasar biasa ini ya, sebenarnya. ada sesuatu keunikan. Tapi kalau orang yang awam, kalau memang dilihat memang pasar ini pasti ada dagang sayur, dagang apa gitu. Tapi kalau di sini nih ada sesuatu yang bisa dibawa pulang gitu. Indahnya kan kapasitas dia sebagai seorang pengusaha membangun koneksi. Nah, ini dalam basis komunikasi. Ntar yang owner sama Bali, deh, kamu udah langsung deh, ya mana? Ya biar pas sesuai dengan risetmu itu. Kalau Pak kan pengantarin depan tentang perspektif pendidikan nanti. Ya. Karena saya kan guru ya. Iya. Pendidikan Hindu kayak gimana itu biar. Siap. Ya. Ya. Makasih, Bang. Iya. Ya, ngobrol biasa aja. Iya, sukses tuh Pak. Iya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Dengan siapa? Wiswa Tiang. Wiswa. Iya. Paling gede. Paling kadek. Iya. Jadi mungkin Tiang sedang Dari apa nih ceritanya? dalam proses tesis, pembuatan tesis, nyari data di Brawijaya Tiang kuliahnya. Brawijaya. Malang gitu. Jadi Tiang sekarang S2 Ilmu Komunikasi. Ilmu komunikasi. Iya. Jadi kan sekarang di era kemajuan zaman kan ibaratnya konteks komunikasi lokal itu ibaratnya masih harus menyesuaikan, mengintegrasikan dengan ibaratnya kemajuan zaman yang ada gitu loh. Nah, Tiang ingin mengkaji lebih mendalam terkait dengan bagaimana sih ibaratnya pola kearifan lokal, pola komunikasi lokal yang diterapkan di Pasar Intaran. Nah, di sana di Pasar Intaran ini uniknya adalah ada berbagai sektor yang terlibat. Ya. Di mana kegiatan ini dilakukan secara konsisten setiap minggu. Ya. Berbagai sektor yang terlibat ini tanpa ada ibaratnya hitam di atas putih lah ibaratnya. Nah, itu kan ibaratnya pola kearifan lokal menyambut budaya yang diterapkan di sini. Nah, itu mungkin jadi pertanyaan. Yang jadi pertanyaan utama saya pertama adalah kayak Bapak dari pagi Motley, Bapak kan dari jauh dari Sembiran. Nah, kan ibaratnya perlu waktu juga Bapak untuk kesini dan sebagainya, setiap minggu dan sebagainya. Pasti Bapak juga sibuk dan sebagainya. Nah, apa sih sebenarnya yang motivasi Bapak untuk bisa terus hadir secara konsisten setiap minggunya di lokasi ini? Satu, tidak memungkiri itu memang kedekatan. Satu kedekatan dengan yang punya Pak Gede Kresna. Dan memang visi misi kita mungkin sama ya. Karena kita bergerak bukan di bidang yang sama. Beliaunya di arsitektur, saya di tekstil, tapi sama-sama mengusung sustainable. Sama-sama mengusung keberlanjutan. Jadi Pak Gede itu, ownernya, Pak Adi Kresna, kan arsitek. Dia juga menggunakan material-material yang alami, seperti bambu, batu, segala macam. Nah, saya bekerja di bidang tekstil, yang memang ramah lingkungan, menggunakan pewarna. Mungkin di sana kliknya pertama. Kedua, saya rasa di sini itu kita dituntut sebenarnya kekompakan sama fokus gitu. Fokus di kita bisa lihat dari kedatangan, kehadiran, apakah benar nih fokus atau gimana. Itu satu. Kedua, terus yang saya lihat di sini itu konektivitasnya bagus banget. Antara lokal dan internasional itu semua ada di sini. Dan orang-orang yang datang ke sini memang bukan orang bisa dibilang semua orang-orang penting gitu. Ada komunitas, ada orang penting pemangku kejabatan, ada orang penting punya link bagus di luar atau di Indonesia seperti itu. Ya saya yakin kok link atau komunitasnya Pak Gede itu semua orang-orang positif gitu. Itu yang bikin saya tidak pernah berhenti datang ke sini. Walaupun bagaimana keadaannya, walaupun memang bisa ditinggal ya datang. Tidak hanya Pasar Intaran, walaupun ada kegiatan di sini, itu saya pasti diundang. Entah itu ada acara malamnya, siangnya, saya sempatin hadir. Karena saya tidak tahu orang yang diundang sama Pak Gede itu pasti akan ada kaitannya dengan usaha saya.
Kalau nanti ada yang jualan makanan atau apa gitu, mungkin dia yang dihubungin untuk datang ke sini untuk dikoneksikan. Seperti itu sih langkah-langkah kecil yang dilakukan Pak Gede selama ini ke tenan-tenan di sini. Dan karena ini masih belum pasar Intaran ini belum setahun ya. Setahun ya, belum lengkap. Kayaknya bulan ini setahun. Iya, maksudnya 13 Februari. Bisa dibilang pasar Intaran ini masih seperti Pak Gede Kresna yang punya. Mungkin ini akan dijadikan yayasan lah. Kalau sudah dijadikan yayasan, nah baru kita akan bisa membuka diri, entah itu sponsorship segala macam. Kalau gitu baru. Makanya nanti kalau sudah ada sponsorship segala macam, kita bisalah memberikan insentif kepada tenan-tenan. Nah, sementara ini kalau barang-barangnya mereka khususnya yang di makanan ya, kalau masih gitu sudah disupport langsung oleh pasar Intaran. Kalau saya sih, saya jualan di sini mau dapat mau tidak itu bukan jadi patokan buat saya. Yang penting kehadiran, terus loyalitas. Yang di sini sih pinginnya loyalitas itu semua. Ya, menyambut raya itu. Berarti kan ibaratnya Ruang ketiga lah di sini. Ruang ketiga. Ruang ketiga ya, Pak? Iya, ruang ketiga lah di sini. Berarti kan motivasi utamanya karena pertama ada kedekatan secara personal dengan Pak Gede Kresna, terus ibaratnya dengan lokasi ini bisa meningkatkan konektivitas. Betul. Jadi jaringan sosial Bapak, modal sosial Bapak dengan brand Bapak ini bisa lebih luas lagi dari khalayak yang lebih Itu luas. penting. Ya. Itu yang penting. Nah, tadi Bapak kan sempat menyinggung bahwasanya kita ini kan belum setahun Pasar Intaran. Jadi ibaratnya belum ada komunitas yang ibaratnya secara resmi menaungi Pasar Intaran ini, masih di bawah Rumah Intaran lah, perusahaannya Bapak Gede Kresna. Nah, jadi pertanyaan adalah apakah ada dominasi dari Pak Gede Kresna dalam ibaratnya memberikan ide-ide baru di Pasar Intaran? Apakah Bapak selaku ibaratnya orang yang juga ikut turut serta hadir di sini bisa memberikan sumbangsih ide di sini? Oh, sudah pasti. Nanti ini akan diserahkan ke komunitas. Ini nanti namanya yayasan apa gitu. Nanti akan dikelola komunitas. Itu nanti tidak menutup kemungkinan ide itu harus tidak kemungkinan apa yang akan kita kerjakan harus melibatkan juga Pak Gede gitu. Biar tidak melenceng jauh sekali dari ini. Kalau sudah melenceng jauh nanti audiennya juga beda datang. Itu maksudnya. Nanti kalau kita nggak ada komunikasi sama Pak Gede, melenceng lagi, nanti audiennya sembarangan datang kan gitu jadinya. Pasti itu. Pak Gede udah pasti mungkin jadi pembina atau apa gitu kan itu. Seperti itulah. Tapi ini saya dengar akan diserahkan ke komunitas, dibuatin yayasan, akan dikelola komunitas. Untuk memudahkan, untuk mencari, ibaratnya untuk menguatkan untuk kedepannya gitu ya. Untuk memudahkan ya seperti itu, bantuan, sponsorship segala macam. Jadi kita kan ngomongnya komunitas, bukan perorangan. Kalau udah komunitas, pemerintah pasti akan turun. Atau bantuan CSR dari lembaga-lembaga itu dia minta harus komunitas, bukan perorangan. Kalau perorangan susah banget. Kalau komunitas sudah pasti lebih mudah ya. Nah, itu bisa mungkin ya tempat, akomodasi, terus son apa gitu nanti. Paling tidak tenan-tenannya ya berapa dapat jualan, kalau nggak nutupin mungkin kita beli dari itu segala macam. Kan bisa gitu. Khusus yang pangan yang makanan lah gitu. Kalau yang ini nggak usah lah. Itu maksud saya. Jadi Bapak sebagai ibaratnya owner lah Pagi Motley ini ya. Berarti tidak menitik beratkan pada keuntungan penjualan di lokasi ini. Tidak. Baik. Terus terkait dengan mungkin apa sih yang Bapak alami kesulitan Bapak dalam ibaratnya Bapak kan ibaratnya di sini di lokasi ini bisa meningkatkan konektivitas relasi dengan berbagai sektor. Apa sih sebenarnya kesulitan Bapak yang Bapak alami selama Bapak ibaratnya turut hadir hampir setahun lah di Pasar Intaran ini? Hambatannya. Sebenarnya kesulitannya sih kalau dari pasarnya di sini itu kesulitannya pas masa musim hujan aja sih ya. Satu itu, kedua karena tempat juga tidak bagus. Terus kesulitannya
Untuk produk saya apa untuk semuanya ini maksud saya? Dalam kesulitan Bapak dalam membangun relasi yang tadi Bapak tekankan di sini kan Bapak di sini lokasinya bukan keuntungan penjualan tapi penguatan relasi konektivitas antar berbagai sektor dengan untuk memperkenalkan produk Bapak. Jadi kesulitan Bapak dalam ibaratnya menguatkan Betul. relasi itu. Kalau dari produk saya ya, Iya. kalau dari produk saya itu hanya orang-orang tertentu yang mengerti. Tapi kalau saya menceritakan sama orang lokal atau yang tidak paham, akan tidak nyambung ini. Itu kesulitannya. Tapi tetap edukasi lah, edukasi. Karena satu produk saya mahal, kedua menggunakan warna alam. Jadi memang bukan pasar saya ini memang menengah ke atas dan orang-orang yang sudah aware, orang-orang yang sudah cinta lingkungan, itu sih market saya ini. Kalau di sini sih kesulitannya ya, tapi kesulitannya untuk menyampaikan itu Ya, ke mereka, cuman ya, tapi tidak menutup kemungkinan banyak anak-anak mahasiswa yang memang tertarik, yang memang jurusan fashion ya, seperti Undiksa, SMK sudah mulai tertarik. Bahkan di tempat saya sudah ada yang magang, kayak itu sih sebenarnya. Baik, mungkin terima kasih banyak Ya, itu aja jawabannya. Mungkin izin kalau misalkan kedepannya ada Boleh. pertanyaan-pertanyaan, izin untuk bisa menghubungi Bapak secara pribadi. Boleh. Oke, terima kasih banyak Pak. Ye. Salam kenal. Ya, terima kasih Pak.